Baik, saya Jeffrey Ninggur, saya dari Prodi 4 Pengolahan Peraturan. Saya akan menjelaskan tentang dasar landasan filosofi pendidikan Pancasila. Adalah filsafat pendidik Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Filsafat Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Filsafat Pancasila mengandung 5 nilai dasar, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu sumber sosiologi pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologi ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis, menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Contohnya landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan Pancasila, yaitu membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Yang kelima yaitu capaian pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan merupakan kunci untuk menumbuhkan kembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila sesuai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keenam, sejarah singkat Pancasila mulai pada era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, lalu era reformasi. Pada era baru pra-kemerdekaan yaitu asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto tahun 1984. Melalui kajian filsafat, Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut terbangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Yang kedua, bangsa Indonesia
pasca kemerdekaan, mengalami banyak perkembangan sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa Orde ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada masa itu. Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk menerangkan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, pada sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan pada tanggal 11 Maret 1985. Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknanya. Pancasila pada Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan filsafat bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Desawarsa setelah demokrasi kemerdekaan merupakan sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diwali oleh kehendak seorang kepala pemerintah yang terlalu cenderung pada persatuan dan kesatuan. Kecenderungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa, dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah, serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Habis itu Pancasila pada Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintah yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemukakan layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan era penuh kestabilan menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Di era Orde Baru yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan
kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu digunakan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai-nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang masa reformasi. Peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.